Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita jumpa lagi di omong-omong kosong ya. Nah, kawan, kata kaum sebelah, kaum onten, umat Islam selalunya kalau di masjid membahas kitabnya, kitab apa nama itu? Nah, kita Bible ya. Jangan sebut Injil atau apa ya. Itu artinya Bible. Tidak mau bahas Al-Quran katanya gitu. Nah, jadinya kaum Muslim ini senangnya kepada kitab Bible katanya gitu ya. Nah, jadi kawan, kalau Al-Quran itu ya kan kitab yang sudah benar, Pak. Sudah cocok dengan keadaan sama zaman itu sudah cocok semua. Keadaan di dunia ini dalam ilmu biologis, dalam fisika semua sudah cocok, sudah diterangkan semua dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dunia ini meskipun yang mendapatkan ataupun yang memulainya orang kafir, mereka tuh ngambil dari Al-Quran gitu, Pak. Kalau barang sudah benar untuk apa dibahas lagi kan gitu kan. Sedangkan kitabnya sebelah, kitabnya onten tuh kaum Kristen itu ya kontradiksi, tidak sesuai dengan zaman, diobah-obah lagi. Nah, nanti ngambil istilah Islam kayak dapat Allah, Alkitab, apa kayak gitu, Bang. Ngambil kata-kata dalam Islam, Bang. Padahal mereka itu kitabnya tidak diturunkan di dalam bahasa Arab gitu, Bang. Ya kan? Bahasa Yunani kah atau bahasa Greek gitu kan. Nah, mereka itu mengubah-ubah, Pak, supaya umat Islam ini sesat gitu, murtad gitu, Pak. Padahal agama mereka itu coba kamu lihat agama mereka tuh lebih keji dari binatang, no. Binatang saja sekeji-kejinya binatang, babi tidak ada kawin sama jenis, no. Bayangkan tuh, binatang nih ya. Binatang, babi itu tidak ada kawin sejenisnya. Oke? Tapi orang Kristen agamanya melegalkan kawin sejenis. Apanya yang mau diamput, yang mau dikentu, juburnya kah? Ayo bayangkan, binatang tidak kawin sejenis, tapi orang Kristen itu kawin sejenis. Agama apa nih? Agama omon-omon. Agama magan, nyembah orang mati. Dan lagi di dalam kitab orang Islam itu dijelaskan tentang Injil, tentang Nabi Isa, ya kan? Bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, bahwa yang disalib itu adalah anak muridnya Yudas Iskandarion kan. Nah, yang bihana diserupai oleh Allah kayak Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh tentara Romawi. Allah bisa saja menyerupai orang karena Allah berhak berkuasa apa saja kun payakun jadi ya kan gitu kan. Nah, jadi umat Islam ini menjelaskan kepada onten-onten itu yang agama magan tuh. Kalau Islam agamanya ya kan, agamanya Islam ini harus masuk akal gitu, Pak. Di dalam pikiran kita dengan akal pikiran kita masuk akal, Pak. Disuruh sembahyang dalam sujud, ruku apa semua tuh ditemukan bahwa kalau kita sujud darah itu mengalir ke otak ketika dia sujud. Kan itu kita temukan tuh, yang nemukan siapa orang kafir. Ujungnya mereka tuh masuk Islam. Karena Islam itu udah benar. Untuk apa dibahas lagi? Barang yang benar itu dibahas itu apa? Jadi orang yang salah, kitab yang omon-omon yang menyesatkan itu, yang salah itu perlu dibenarkan, diluruskan gitu. Makanya kaum Kristen itu musuh utamanya itu adalah kitabnya. Mereka tidak mau diajari kitabnya itu. Disimpan oleh mereka. Yang penting yakini saja gitu ya. Lihat tuh Tuhan mereka digantung, disalib, ya kan? Dipaku apa semua gitu, telanjang lagi itu. Masa Tuhan telanjang cak mana gitu kan? Atau mereka berpikir ndak malu kah punya Tuhan telanjang gitu kan? Hanya tinggal katoknya dalam kayak Tarjan tahu kan? Keluar dari hutan tuh hanya pakai katok. Ndak malu kah kamu kalau punya Tuhan kayak itu? Gondrong lagi ya kan? Brewok lagi, porno lagi, apa tuh telanjang. Bukan menghina, memang kenyataannya kayak itu. Kalau menghina itu barang-barang ndak ada, kita ada kan tuh menghina gitu. Dipaku lagi, digantung lagi. Tuhan kayak itu macam mana itu?
ya kan? Itu makanya mereka itu irinya disangkanya kita ini suka kepada agama mereka, padahal kita ini hanya menyampaikan saja gitu kan. Karena Allah juga udah menjelaskan di dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad yang mereka kadang-kadang udah dibunuh-bunuh itu sebelumnya belum dibunuh kan gitu, menjelaskan saja gitu Pak. Semua kitab-kitab orang Kristen itu masa demi masa berubah mengikuti zaman, tapi Al-Quran tidak pernah dirubah karena Allah janji saya menurunkan kata Allah dan saya akan menjaganya. Makanya orang-orang muslim tuh muslimah itu banyak yang hafal Al-Quran. Allah kasih kalau Al-Qurannya dibakar mereka hafal. Coba umat Kristen orang-orang unten mana ada hafal tuh kita anunya itu Injilnya itu apa nama tuh Bible-nya itu tak hafal dia gitu Pak. Makanya kelebihannya segitu. Makanya mereka itu menyembah orang mati. Al-Quran datang, kita ini datang menjelaskan gitu Pak. Malah mereka tuduh suka ke Bible mereka. Yang dibahas Bible katanya gitu. Ayolah. Dan lagi kalau jadi orang Kristen itu harus bodoh. Kalau enggak bodoh tak bisa dia jadi umat Kristen, harus dungu. Sebab apa? Ketika dia berpikir bertolak belakang dengan kitabnya gitu, Pak. Makanya tak usah berpikir, dia terima saja gitu, Pak. Gitu. Kayak orang-orang gila apa itu untuk sebenarnya agama mereka tuh untuk orang gila, Pak. Orang gila yang tidak punya pikiran gitu, Pak. Otaknya tidak dipakai, cocoknya gitu, Pak. Yang penting hidup jalan gitu saja. Ayo bayangkan ada otak enggak mereka tuh kawin sama sejenis. Bayangkan apanya yang mau diampun suburnya kan. Ayo bayangkan. Nanti dia ngambil kitab-kitab Al-Qur'an dimasukkan ke kitab dia semua itu. Jadi mereka itu tak tahulah. Agamanya kan dengan Israel kan dengan kaum Yahudi kan beda agama tapi satu Tuhan. Gimana? Sedangkan kaum Yahudi tidak mengakui Tuhannya disalib. Ayo. Ayo, kitabnya satu. Antara Protestan sama Katolik saja ada beda. Agama apa gitu? Kalau bukan agama omon-omon, Pak. Jadi kawan-kawan yang sebelah sana, kaum-kaum onten itu masih ada kesempatan untuk berpikir, untuk jadi mualaf apa semua ya. Dan mereka kan agamanya kan sudah menjamin katanya. Dosanya diampuni untuk apa? Berbuat baik, ya kan? Dosanya kan udah diampuni, jahat saja ampun sana sini, curi sana sini apa semua. Tuhan Yesus sudah ngampuni untuk apa? Kan gitu. Katanya udah jamin surga untuk apa berbuat baik? Udah dijamin untuk apa kan gitu. Curi saja dia punya ampun saja bini kawan apa semua. Dosa kita udah diampuni kan gitu kan? Logikanya kan? Enak saja. Lain sama orang Islam, insya Allah masih insya Allah Pak, insya Allah itu masih mengharapkan sesuatu yang belum terjadi karena kita belum lihat insya Allah. Pahala kita ini masih mengharap Pak, semoga Allah terima, masih mengharap. Itu orang Islam berserah diri gitu Pak. Kayak doa itu kan sesuatu yang belum terjadi tapi kita mengharap semoga Allah ampuni dosa saya, kan belum tahu kita diampuni ndaknya kan, makanya mengharap gitu Pak. Jadi kaum muslim ini juga ya meskipun sudah benar agamanya apapun tapi akidahnya lain-lain, ikut pendapat ini, ikut golongan ini, ikut kitab ini, ikut kitab itu. Makanya ada golongan Sunni sama Syiah. Syiah ini yang banyak diikuti di Indonesia ini oleh kaum NU rata-rata. Akidahnya ini akidah apa tuh amalan sunnahnya ya, amalan sunnahnya hari-hari gitu kan. Lain sama akidah pokoknya, tauhidnya kayak sholatnya, syahadatnya, puasanya, apa Al-Qur'annya semua itu memang beda sama Syiah. Karena Syiah itu syahadatnya lain lagi, Al-Qur'annya lain lagi, hadis-hadis dari sahabat mereka tak mau pakai hadis-hadis bikinan dari keturunan Nabi dari Sayyidina Husain kah atau Hasan itu kan. Dan mereka bikin hadis-hadis palsu lagi, gitu akidahnya. Suka alap berkekuburan. Di Indonesia siapa alap berkekuburan? Kaum NU.
Kuburannya dihias-hias. Ngaji di kuburan, di masjidnya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Di kuburan hias-hias. Kayak istana masjidnya, ayo. Ayo ya. Mereka benci dengan kaum Syiah tapi akidahnya diikuti. Ayolah kita pikirlah. Tahlilan pertama yang ngadakan siapa? Kaum Syiah. Ulang tahun, maulutan ulang tahun kaum Syiah yang mulai. Orang Yahudi tu oleh kita diikuti. Katanya kalau ingin menghormati kelahiran Nabi, ya kan, ingin menghormati kan, supaya dapat pahala. Nabi pernah bersabda, pernah ditanya oleh sahabat, kenapa sampian ini pancin dengan ini puasa setiap hari Senin. Senin dulu ya, jangan ngomong Kemis. Kata Nabi, saya puasa kelahiran saya. Itu menghormati. Kalau kita mau menghormati kelahiran Nabi, ya kan, memperingati puasalah waktu hari Senin sama Kemisnya gitu. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Ini ndak maulutan dangdung sana sini. Apa bedanya dia sama dengan umat Kristen? Umat Kristen kan memperingati Yesus, kematian Yesus, ya kan? Tapi kita hanya memperingati apa tuh, kelahirannya Nabi Muhammad. Kan gitu bedanya. Semua itu acara-acara kayak itu kaum Syiah semua. Kita benci dengan kaum Syiah tapi akidahnya diikuti ya. Kalau ikut sunnah Nabi itu ndak rebet, ndak banyak biaya ya. Ndak banyak biaya. Kalau ketika ada kaum muslim meninggal, keluarga kita meninggal, mandiin, kapanin, sholatin, kuburkan, gitu aja. Tak perlu lagi nunggu ahli warisnya berjam-jam gini, tak perlu lagi ngasih makan orang yang datang apa semua. Bahkan Nabi bilang kalau ada orang yang meninggal, kita datang ke sana bawa makanan. Mereka tuh lagi bersedih, kita hiburlah gitu, Pak. Itu kata Nabi. Kita lain pula, kaum Syiah yang diikuti, bukan ikut Nabi, ngaku-ngaku jadi hamba Nabi Muhammad, tapi tak mau ikut perintahnya Nabi Muhammad, tidak mau ikut sunnahnya Nabi Muhammad. Kemana gitu lah. Ini meskipun kata Islam, kita jangan belagak-belagak yang benar di antara Islam sama Islam ya. Makanya koreksi diri, oke? Koreksi diri, betul ndak amalan kita ini amalan sunnah yang Nabi suruh atau gimana kan gitu kan, ya? Rajapan, Isra Mi'raj saja. Semua kejadian ini ya pernah Nabi alami selama hidupnya, tapi Nabi tidak melakukan gitu, Pak. Kayak Isra Mi'raj Nabi berapa kali? 1 kali saja. Nabi tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Rajapan Nabi tak pernah rajapan, tapi bulan itu bulan mulia, banyak kita beribadah, beramal gitu. Bukan hanya tertentu saja, hari tertentu saja. Kan tidak kan? Seperti apa lagi itu? Yasinan apa itu kan itu kan tidak ada dalilnya. Baca Yasin oke saja, tapi jangan ditentukan untuk hari Jumat saja gitu, Pak. Masalah yang bid'ah ini bukan berarti syirik, enggak lah, tapi amalnya oleh Allah ditolak gitu, Pak. Kan sia-sia kan kita mengeluarkan harta banyak tapi sia-sia amalnya Allah tolak gitu, Pak. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, tidak Allah suruh. Kan gitu kan, Allah tidak ada suruh, Nabi pun tidak suruh gitu, Pak. Kenapa kita melakukan sedangkan yang disuruh kita tidak kerjakan gitu, Pak. Itu kita koreksi diri lah ya. Jadi jangan sok-sok yang penting udah Islam apa semua dikatakan beres ke apakah sudah banyak pahalanya. Nanti kayak Nabi Isa kan ditanya nanti oleh Allah, wahai hambaku Nabi Isa, apakah kamu yang menyuruh umatmu menyembah padamu? Apa jawaban Nabi Isa? Maha suci kau ya Allah, kau maha mengetahui, aku tak pernah nyuruh, aku nyuruh nyembah kepadamu. Kan gitu kan. Nanti gitu juga kepada umat Nabi Muhammad, kemungkinan ini contoh saja lah. Nabi Muhammad, apakah kamu nyuruh umatmu ala berkekuburan, maulutan, Isra Mi'raj, Sabanan, Mi'rajan, atau robok tuh kalau di Kalimantan tuh. Robokan, baca doa di jalan-jalan, di jembatan. Pernah tidak kamu suruh? Nabi Muhammad maha suci kau Allah, kau maha mengetahui. Ini contoh saja. Kalau dibandingkan dengan pertanyaan Allah kepada Nabi Isa kan gitu kan. Saya tidak suruh.
Terus kita mau minta pahala ke siapa kalau jawabannya demi Muhammad sama Allah gitu, siapa suruh kan gitu kan. Jadi perbaikilah. Bandingkan organisasi Muhammadiyah sama NU Mahabi. Mereka tidak minta-minta ini itu. Mereka usaha sendiri. Mereka dirikan organisasi, duitnya dikumpulkan. Akhirnya organisasi yang terkaya di dunia ini adalah organisasi Muhammadiyah. Mereka tidak ada istilah nama pribadi pendidikannya, TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, supermarket Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, universitas Muhammadiyah. Artinya itu milik ummah, bukan milik perorangan. Lain sama warga NU. Mana kau yang dirikan sekolah situ, ya punya kau. Gitu kan. Tidak ada SD NU, Nahdlatul Ulama milik ummah. Tadi ada milik pribadi semua tuh. Hanya kedoknya saja yayasan gitu untuk menarik sumbangan, dana hibah, nanti jual suara lagi gitu Pak. Nanti sampai ke buyut-buyutnya, ke cicit-cicitnya itu aja pimpinannya. Dikelola sendiri, dimakan sendiri hasilnya gitu Pak. Jadi itu bukan organisasi, itu perorangan. Gitu Pak. Untuk dapat hibah bantuan, artinya 80% itu untuk bisnis, untuk pendapatan keluarganya kan gitu kan. 20% baru untuk ummah, maksudnya menampung pendidikan. Sekolah pemerintah tidak bisa menampung, lari ke situ, itu 20% ya. Tapi yang utama adalah bisnis, isi kantong, isi perut gitu Pak. Ada ndak sudah sekolah pondok-pondok pesantren yang pimpinannya sama orangnya itu teramplikasi dengan NU? Pernah ndak pimpinannya diganti 3 tahun sekali kayak Muhammadiyah? Mana ada? Dia masuk liang kubur pun dia aja pimpinnya, paling diganti anaknya saja. Semua keluarga mereka semua itu. Itulah, itu bukan organisasi namanya. Kalau organisasi lihat Muhammadiyah. Bagus dia itu. Keuangannya terkontrol. Kalau mereka korupsi dilaporkan, dihukum gitu Pak. Pimpinannya diganti, dirotasi terus. Jadi pengurusnya itu digaji dari hasil bisnisnya itu, dari hasil membuang bayar SPP kah, dari hasil hospital itu namanya, rumah sakit kah, dari universitas gitu. Mereka tuh digaji semua, bukan hak milik perorangan, tapi hak milik organisasi gitu. Maju. Gitu Pak. Kalau yang kayak yang lain nunggu hibah aja. Ada satu daerah itu sekolah madrasahnya satu RT satu madrasah, muridnya 5 orang. Macam mana mau maju orang Islam nih, maunya berkembang. Hanya untuk mendirikan yayasan untuk dapat dana hibah Pak. Nanti kalau ada pilkada kasih sokongan, kasih suara apa semua itu dijadikan bisnis Pak. Bukan murni untuk ummah, bukan. Gitu. Makanya kalau sudah tahu gini diperbaikilah. Diperbaiki. Tidak ada yang namanya Wahabi ngemis-ngemis minta kota jalan, apalagi Muhammadiyah. Di Jawa Barat itu Muhammadiyah itu 0 sumbangannya dari pemerintah, 0. Dan mereka pun tak minta-minta, semua lari ke bagian yang lainnya lah. Kita tahu lah. Karena mendirikan yayasan hanya untuk kepentingan pribadi dan isi perutnya saja Pak. Itu yang utama. Yang 20% dari 100% itu hanya lah dia untuk membantu pendidikan Indonesia gitu, Tapi 80%-nya untuk itulah. Untuk keluarganya semua, untuk keperluan pribadinya dan golongan juga hasilnya. Gitu. Kita harus hati-hati berintrospeksi diri, introspeksi diri, gimana agama kita ini, apa betul mengikuti sunnah Nabi atau ikut agamanya Syiah dengan pendapat ini, pendapat itu, mengesampingkan hadis dengan Al-Quran, tapi mengutamakan menjalankan pendapat orang. Kitab ini, kitab itu kan karangan manusia. Boleh diisi menjelaskan tentang hadis sama Al-Quran, kan itu pendapat. Mengapa harus diikuti? Harus diikuti kan itu ikuti dulu Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran dan hadis ini perlu ulama untuk menjelaskan apa maksudnya gitu Pak ya.
Perbaiki diri lah ya. Kita ni ya sama-sama kita saling memperbaiki gitu. Kita berfikir betul ndak akidah kita ni, amal kita ini sesuai dengan perintah Allah sama perintah Nabi dan dengan yang dicontohi Nabi, betul ndak? Kita harus berpikir kayak itu, Pak ya. Islam tuh harus gitu, Pak, karena apa? Amalan semua dicatat oleh Allah kalau dengan kita ikhlas dan ikut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Agama sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Jalani aja yang Nabi suruh semampunya ya. Itu oke saja tuh. Suka jalankan yang Nabi suruh semampunya, gitu saja sudah alhamdulillah tuh. Jangan hal-hal yang tak mampu dipaksa-paksakan tapi tidak ada perintahnya apa semua itu, janganlah. Sia-sia, bah, Allah tak terima. Kata Nabi ditolak, itu hadis Nabi. Oke lah kawan ya, kita hanya sekedar ngomong-ngomong kosong ya, jangan sakit hati tapi dikoreksi diri gimana gitu, perbandingan apakah kan gitu ya. Jangan sakit hati gitu, Pak. Kita hanya cerita-cerita aja. Siapa tahu dari omongan saya bisa membuka, bisa berpikir gitu. Betul ndak selama ini kan gitu kan? Kalau ndak betul masih ada waktu gitu, Pak. Kan belum masuk ke liang kubur kan? Boleh diperbaiki gitu ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.